Oke, kita bakal masuk ke materi ketiga ya. Nah, teman-teman bisa langsung buka ke Visual Studio Code-nya ya. Jadi kemarin untuk pertemuan sebelumnya kita udah nyoba yang namanya nge-commit. Kita udah nge-add, kita udah nge-commit, kita juga udah ngecek ada commitan apa aja. Jadi saya bakal coba lihat di sini, saya masukin git log min one line. Nah, di sini kemarin saya udah tambahkan file index, menambahkan file profil dan gambar 2. Sesuai ya. Contoh, misalnya saya bakal coba contoh satu lagi. Saya menambahkan A2 di sini ya. Jadi saya nambahin codingan baru. Di sini misalnya adalah halaman profil perusahaan kayak gini ya. Saya save. Nah, kalau saya save, di sini kan warnanya jadi beda dengan yang lainnya, karena kan kita ada menambahkan sesuatu di halaman profil.html. Nah, kalau misalnya begini, teman-teman, kalau cek git status pasti profil.html-nya merah. Karena di sini ada modified. Jadi ada sesuatu yang ditambahkan di profil HTML. Ini ya. Jadi, kalau misalnya begini gimana? Kita bikin hijau dulu. Caranya adalah git add spasi titik. Terus coba lagi git status. Nah, dia bakal hijau. Kalau udah hijau, teman-teman bisa langsung commit aja. Git commit min m. Di sini saya bakal coba menambahkan sesuai dengan apa yang saya kerjakan tadi perubahannya. Jadi di sini menambahkan H2 kayak ini ya. Saya enter. Saya bakal coba git status. Di sini clean, udah bersih. Jadi udah ke commit. Kalau udah begini, teman-teman langsung aja cek git log min one line. Nah, di sini langsung ada menambahkan H2 sesuai dengan apa yang kita tambahkan di commit tadi. Nah, itu kurang lebih kemarin seperti itu pertemuan sebelumnya ya. Nah, sekarang kita bakal masuk untuk membuat sebuah branch. Jadi branch ini gampangnya adalah sebuah cabang. Jadi kalau disimulasikan di universitas atau di kampus, biasanya ada fakultas ekonomi, ada fakultas teknik, terus ada fakultas hukum. Nah, itu kan sebuah cabang-cabang. Nah, kalau di Git ini kita nyebutinnya adalah branch. Jadi simulasinya kurang lebih kayak yang tadi lah ya. Ada fakultas ekonomi, fakultas teknik, fakultas hukum dan lain-lain. Jadi kita bakal buat sebuah cabang. Jadi ini bisa kita terapin. Contoh misalnya saya bakal dikasih challenge sama perusahaan untuk membuat sebuah halaman profile. Terus teman saya itu dikasih challenge untuk membuat halaman kontak. Saya dikasih challenge halaman profile. Nah, di halaman profile itu saya bakal coba bikin cabang baru. Nah, cabang baru yang namanya adalah cabang profil. Atau teman saya bikin dia cabang baru juga, yaitu cabang kontak. Nah, jadi ada dua cabang. Saya yang profil, dia yang kontak. Saya ngerjain halaman profil, dia teman saya ngerjain halaman kontak. Terus ketika udah kelar, ini bisa dioper ke cabang utama atau cabang master. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngeliat cabang tuh gini ya, ngeliat branch. Jadi saya bakal nyebutnya adalah branch. Cara ngeliat branch itu adalah git branch. Nah, git branch di sini adalah cabangnya master atau branchnya master. Master ini adalah branch default. Ini adalah branch bawaan dari gitnya sendiri. Kita bisa buat branch baru atau cabang baru. Caranya gimana? Caranya gini. Git branch, nama branchnya. Misalnya saya bakal nyebutin atau saya bakal bikin kontak. Ini bebas ya untuk penamaannya. Mau kontak, mau nama teman-teman juga boleh ya. Jadi bebas untuk penamaan branchnya. Contoh di sini saya bakal masukin kontak. Terus saya bakal cek ada apa lagi branchnya. Saya git branch. Nah, sekarang udah ada dua. Ada dua ya. Di sini ada dua branch. Sebelumnya itu satu. Tapi sekarang kan saya udah ngebuat branch satu lagi. Yang namanya kontak. Nah, sekarang kontak. Nah, terus di sini saya bakal pindahin ke kontak. Karena posisinya nih bintangnya atau warna hijaunya masih di master. Gimana saya pindahin bintangnya ke kontak? Caranya gini. Git check out. Nama branchnya apa nih yang mau kita pindahin? Yaitu kontak. Masukin kontak. Kayak gini. Nah, di sini tulisannya ada switch to branch kontak. Jadi udah ada di branch kontak. Kalau saya coba cek lagi branchnya. Nah, di sini udah ada di branch kontak.
Jadi udah pindah nih ke branch kotak. Terus teman-teman boleh bikin branch-nya lebih dari satu atau sebanyak mungkin boleh. Misalnya di sini saya teman-teman bikin aja ya. Git branch, misalnya namanya adalah kontak, di sini adalah galeri misalnya. Kalau kita cek git branch, di sini ada galeri, jadi ada 3 branch. Kita mau pindah ke galeri, gimana caranya? Caranya gini, git checkout, terus galeri. Kita cek lagi, git branch, pastikan udah di galeri. Kita udah ada di cabang galeri. Kayak gitu teman-teman. Teman-teman bisa bikin branch-nya lebih dari satu. Nah, gimana, aman ya? Jadi sampai sini kita udah ngebuat sebuah cabang. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini kita bisa lihat posisinya, kita bakal coba hapus branch-nya. Gimana sih cara ngapus branch-nya? Teman-teman boleh masuk di sini ya. Kita bisa lihat branch-nya ada 3. Terus teman-teman boleh hapus. Cara ngapusnya gini, git branch min d, kayak gini ya, min d, ngedelete, terus nama branch-nya. Saya bakal hapus kontak. Saya enter. Nah, di sini ada tulisan delete branch kontak. Kalau saya lihat branch lagi, git branch. Nah, di sini kontak kehapus. Tapi kalau saya mau hapus galeri, git branch min d, terus galeri, saya enter. Di sini error karena kita kalau mau ngapus branch galeri ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena posisi kita sekarang tuh ada di branch galeri, atau bintangnya tuh ada di branch galeri. Jadi kita ngapus posisi yang lagi kita masukin ini nggak bisa. Jadi teman-teman harus keluar dulu dari branch galeri. Contoh, teman-teman ke master dulu supaya bisa dihapus galerinya. Misalnya gini ya, git checkout master. Saya cek dulu git branch. Nah, dari master baru teman-teman bisa hapus branch galeri. Git branch min d galeri. Saya enter. Delete branch berhasil. Kalau saya cek lagi git branch, di sini tinggal master. Kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman udah bisa bikin branch, udah bisa ngapus branch juga. Jadi branch itu adalah sebuah cabang ya, yang saya udah jelaskan di awal tadi. Oke, kita sampai sini dulu teman-teman. Nanti kita bakal coba penerapan untuk branch itu apa sih? Kenapa sih kita harus bikin branch? Itu bakal saya jelasin di video selanjutnya.